kita nggak bisa berkata apa-apa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud MD yang jauh lebih tua, seorang profesor, berpengalaman dalam banyak jabatan dan tugas, diperlakukan seperti itu. Mencari-cari jawabannya, saya kok cari-cari di sini nggak ada jawabannya. Itu akan bisa menggerus elektabilitas dari Prabowo Gibran. Ya, ini juga merupakan sebuah bentuk perdebatan yang keluar konteks. Maka menurut saya banyak dari apa yang dilakukan oleh Gibran itu offside. Kedua, ini semacam rasa ketakutan. Temlembong seolah-olah tahu banyak. Temlembong seolah-olah orang yang sangat ahli, yang kemudian ingin dihajar, ingin dimentahkan bahwa apa yang kau katakan dengan apa yang kau berikan kepada Cak Imin ini, itu adalah sesuatu yang ternyata nggak bisa menghadapi saya, gitu loh. Kira-kira gitu. Dan, tapi ini fatal. Di debat pertama itu nggak keluar, ya, tapi di debat yang kedua ini betul-betul mereka menjadi diri sendiri dan keluar, tidak terbebani oleh status mereka, tidak terbebani oleh identitas mereka yang berkaitan dengan kekuasaan. Itu yang terpenting. Saya sepakat dengan Mas Hersul kalau Gibran ini parah, terutama soal menurut saya etika ya. Ini kita harus pahami bahwa masyarakat atau pemilih kita tidak hanya melihat dari aspek material, ya. Pemilih rasional kita juga jumlahnya paling 15%, tapi pemilih atau preferensi psikologis itu lebih besar. Jadi orang nggak suka yang sombong, yang angkuh, yang sok, yang songong dan sebagainya. Itu tentu saja siapapun yang memiliki indikator itu tidak disukai oleh masyarakat. Meskipun katakanlah secara materi relatif ya memahami dan bisa memberikan jawaban. Ada paling tidak 4 catatan saya terkait dengan Gibran yang dikatakan agak parah dalam debat kali ini. Pelan-pelan. Satu, biar ada guidance-nya bagi yang. Saya beliau kalau ngomong terus saja. Ini pelan-pelan. Satu apa? Satu. Dia masih menggunakan melihat dia percaya diri pada saat awal menjebak dengan istilah, dia mau ulangi itu. Ada pertanyaan kepada Cak Imin dan ada pertanyaan kepada Pak Mahfud dengan istilah yang dia ingin memberikan pesan kepada publik ketika Cak Imin dan Pak Mahfud tidak paham istilah itu. Ini loh, bahwa lawan debat saya itu tidak selevel. Ini hal yang sederhana saja, simple saja, mereka tidak memahami. Dan kemudian dengan luar biasa, dan itu diulang oleh Gibran pada saat debat tadi. Jadi ini dianggap sampai mengatakan profesor ini kan seorang guru besar, masa hal yang seperti ini tidak paham. Gitu Dia pikir kalau profesor paham semua singkatan. Paham semuanya. Itu menunjukkan bahwa memang Gibran ini orang yang tidak matang di dunia akademiknya. Saya nggak tahu dia lulusan S1 atau lulusan makin profesor makin orang nggak paham soal yang lain, gitu kan? Soal yang lain. Ya namanya profesor lebih spesifik gitu kan. Seperti dokter sajalah. Bang Refli itu di hukum, tentu pahamnya akan hukum. Itu pun tata negara, belum tentu juga menguasai hukum hukum positif, hukum pidana misalnya atau hukum perdatanya misalnya seperti saya misalnya filsafat politik gitu kan, belum tentu saya tidak menguasai soal ekonomi. Ketika ditanya soal ekonomi tentu akan gelagapan kan gitu. Pak Mahfud itu adalah orang yang memang profesor di bidang hukum. Itu yang pertama. Yang kedua? Kemudian yang kedua itu
banyak narasi-narasi atau pernyataan-pernyataan dari Gibran yang merendahkan Pak Mahfud dan juga Caimin. Beberapa kali itu diungkap, diulang, seolah-olah Gibran ini jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, jauh lebih menguasai dari dua tokoh ini, dan itu diungkapkan dalam narasi-narasi yang menurut saya tidak hanya narasi tapi gesture. Nanti dulu, yang kedua, gitu kan, itu yang merendahkan, narasi-narasi yang merendahkan. Tadi ingin memberikan sebuah kesan bahwa dia lebih menguasai dari dua kandidat yang cawapres yang lain, lebih memahami, lebih matang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tiga. Oke. Gestur yang dalam tanda kutip publik akan membaca itu melecehkan. Coba kita bisa, saya nggak nyangka kalau itu sampai terjadi. Jauh dengan Pak Jokowi. Yang nyari-nyari jawaban tadi. Santun, iya. Coba kemudian tangannya begini, nengok-nengok, itu mengagetkan. Itu kalau Gibran orang Jawa, saya juga orang Jawa. Kalau kemudian memahami gestur seperti itu, bagi orang Jawa itu sudah nggak bisa. Ngenyek. Lebih dari ngenyek gitu loh. Yang dihadapi ini adalah Profesor Mahfud MD. Pernah menjadi ketua MK, kemudian beberapa kali menjadi menteri, ya, orang yang memang matang secara pengalaman, pinter secara akademik, pengalaman ya di dalam menjalankan banyak tugas kepemerintahan. Itu diperlakukan seperti itu. Saya pikir publik ini sangat menyayangkan. Publik ini akan bisa berbalik. Ini anak muda yang tidak menjaga ya kesantunan, tidak menjaga pergaulan etis, terutama kepada orang tua. Di Jawa itu terutama ya saya kira di semua tempat, tapi khususnya di Jawa itu gestur-gestur kepada orang tua itu bukan main. Itu betul-betul akan dilihat orang ini sopan atau tidak sopan, tidak hanya dari ucapan tadi, dari gesturnya. Ini kita nggak bisa berkata apa-apa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud MD yang jauh lebih tua, seorang profesor, berpengalaman dalam banyak jabatan dan tugas, diperlakukan seperti itu. Mencari-cari jawabannya, saya kok cari-cari di sini nggak ada jawabannya. Itu akan bisa menggerus elektabilitas dari Prabowo Gibran itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Beberapa kali saya lihat ya, Gibran ini menyinggung Tom Lembong. Ngapain dia nyebut Tom Lembong? Ini kan orang yang tidak menjadi peserta debat. Kalau kemudian Tom Lembong katakanlah dulu berada di kubu Jokowi dan sekarang berada di kubunya Anies Caimin, kalau itu diungkap-ungkap seolah-olah itu menjadi dendam. Gitu. Karena apa? Penyebutan ini tidak sekali. Sampai dikatakan 3 kali lah saya dengar. Gimana Pak Tom Lembong ini ngajarin saya Caimin? Kira-kira gitulah. Tidak satu memang semacam tidak terima ya terhadap Tom Lembong yang beralih dari Pak Jokowi kemudian menjadi mentornya Caimin. Yang kedua, ini semacam rasa ketakutan. Tom Lembong seolah-olah tahu banyak. Tom Lembong seolah-olah orang yang sangat ahli, yang kemudian ingin dihajar, ingin dimentahkan bahwa apa yang kau katakan dengan apa yang kau berikan kepada Caimin ini, itu adalah sesuatu yang ternyata nggak bisa menghadapi saya, gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi ini fatal, fatal. Toh seandainya itu ada, nggak perlulah kemudian satu sebut nama, tidak perlulah juga kemudian diulang-ulang, gitu loh. Ya, ini juga merupakan sebuah bentuk perdebatan yang keluar konteks. Maka menurut saya banyak dari apa yang dilakukan oleh Gibran itu offset ya, offset, dan ini saya yakin akan makin menyulitkan bagi 02 yang berambisi, bernafsu untuk membuat satu putaran dengan menaikkan elektabilitas. Dan saya yakin ini punya pengaruh terhadap elektabilitas masing-masing, dan khusus untuk 02 nampaknya akan turun. Ini mengecewakan mengecewakan bagi masyarakat. Jadi kan Anda kan tadi menyebut hal yang negatif yang Anda lihat dari Gibran yang 4 tadi. Tapi kalau kita lihat misalnya yang positif dari Caimin apa dibandingkan dengan yang pertama? Oh iya, jauh. Caimin itu
Satu, dia lebih up to date, ya. Kalau kemarin itu banyak bicara lebih normatif, ya. Sekarang menggunakan banyak data. Dia sampai sebut angka, gitu kan. Terus kemudian yang kedua lebih sistematis ketika bicara. Ya. 1, 2, 3 ada beberapa hal yang dia sebutkan itu menjadi jawaban-jawaban yang sangat taktis yang dilakukan oleh Caimin. Baik itu menjawab pertanyaan dari Pak Mahfud maupun menjawab pertanyaan dari Gibran itu sendiri. Ini dilatar belakangi oleh Caimin yang sudah tidak punya beban. Sebagai seorang ketum partai yang dulu masuk di kubunya Jokowi dan mendapatkan 3 menteri setidaknya, jatah 3 menteri di kabinet, dan ketika 2 menteri atau 3 menteri? 3 menteri dong. Satunya siapa? Satunya kan menteri desa, menteri tenaga kerja, dan menteri perdagangan. Menteri perdagangan itu jatahnya. Enggak. Menteri perdagangan sekarang nggak lagi kan? Udah PKB. Tapi sekarang udah diganti kan? Agus Hermanto. Berganti bukan berarti kemudian itu jatahnya hilang. Gitu kan? Ya, bukan berarti jatahnya hilang. Gitu kan? Ya. Jadi sejak diganti Lutfi bukan berarti itu tanpa rekomendasi dari PKB. Loh, kalau sekarang Menteri Perdagangannya kan si Zulkifli ya, bukan berarti tanpa persetujuan dari PKB. Kira-kira seperti itulah, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi Caimin, betul yang dikatakan Mas Hersu tadi, ada hilangnya beban dari Caimin, kemudian dia kembali dari diri sendiri, dari beberapa hal dia ketika bicara lebih lancar, penggunaan bahasanya juga, pilihan-pilihan bahasanya lebih bagus. Boleh nggak saya agak potong sedikit? Ya. Anis banget ya dia sekarang ini. Iya. Malam itu anis banget. Jadi etika lingkungan, ya, perspektif lingkungan dari pilihan bahasa, sistematika, dan kemudian pilihan bahasa, sistematika, dan materi itu anis banget. Anis banget ya. Anis banget. Artinya apa? Artinya Caimin itu sudah sukses beradaptasi terhadap pikiran-pikiran, ya, dan gaya komunikasi dari Anies. Meskipun di awal dia tidak lagi ngomong kalau saya seharusnya debat presiden. Kan yang pertama itu dia bilang seharusnya saya debat minggu lalu katanya. Sekarang sepertinya udah realistis, sudah nerima bahwa dia adalah calon wakil presiden. Caimin merasa Anies Baswedan lah. Iya. Anies Baswedan. Tepatnya bahwa. Jadi sama ya perasaan kita ya. Iya. Itu namanya capres yang tahu diri. Yang beradaptasi terhadap capresnya. Ada kadang-kadang cawapres yang kemudian merasa lebih pintar dari capresnya, atau cawapres lebih hebat dari capresnya, cawapres lebih ingin menonjol dan populer daripada capresnya. Kalau itu terjadi bahaya. Caimin yang dulu pengen punya angan-angan jadi capres, dia masih berimajinasi jadi capres, tapi nasibnya jadi cawapres. Dalam sebuah proses perjalanannya dia menyadari ternyata memang Anies layak di capres dan saya layak di capres. Maka kemudian dia beradaptasi. Dia artinya menerima kenyataan bahwa memang Anies layak jadi capres. Anies layak jadi capres dan dia menjadi cawapres yang harus menjadi membangun visi dan misi yang sama, menyuarakan bahasa yang sama, dan dia cukup berhasil malam ini. Dan celakanya layaknya itu dari hampir semua hal ya. Iya. Intelektualisme, kemudian body. Iya. Kalau saya melihatnya dari pilihan bahasa, sistematika, dan materi, itu Anies banget. Tapi yang hebatnya adalah Caimin tidak kehilangan kontrol ya, walaupun 1-2 kali dia lihat catatan, tapi maksudnya dia mampu mentransplantasi cara berpikir Anies untuk kebutuhan debat malam ini. Iya, itu betul. Saya pikir juga karena dia kemana-mana bareng sama Anies, dia akan pelajari ketika Anies bicara. Terus kemudian dia transplantasi tadi, mengcopy paste terhadap apa yang dibikin Anies tanpa menghilangkan diri sendiri. Maka bahasa-bahasa yang dibuat oleh atau dikeluarkan oleh Caimin itu tetap muncul bahasa-bahasa original Caimin sebagai orang Jawa. Dia menggunakan ojo sak penae dhewe. Ya, itu bahasa-bahasa santrinya, bahasa-bahasa ala Jawa Timurnya, bahasa-bahasa model PKB-nya, misalnya ala NU, itu tetap muncul sebagai karakter dari
di original. Hal yang Caimin. tidak diulangi Caimin adalah sebelum dia menjawab, dia mengulas dulu jawaban orang lain. Iya. Dan mengatakan ya setuju, tapi kurang dan lain sebagainya. Tapi dia sekarang nggak langsung deh. Langsung seperti yang dilakukan oleh Anies ya. Iya, dan model ketika debat juga mirip. Iya. Ini tadi kan sebenarnya dalam banyak hal Anies memang seperti itu. Ya. Iya. Tapi dalam debat pun nampaknya skemanya sama. Pertama hajar dulu. Iya, iya. Coba langsung masuk ke food estate. Iya. Gitu kan? Di opening statement kan? Di open statement dalam penyampaian visi misi masuk di food estate. Ini kita lihat, saya perhatikan betul wajah daripada Gibran ya di awal pada visi misi itu sudah tidak nyaman. Gibran merasa terganggu dan sukses Caimin membuat Gibran terganggu dan sampai kehilangan hafalan juga nampaknya Gibran tadi di first statement itu, penyampaian visi dan misi. Tetapi Gibran ini juga punya kelebihan ketika di segmen kedua, ketika dia bisa membawa diri. Cuman dia masuk kepada blunder yang lain, yang tadi dia overconfidence, gitu kan. Tapi kalau dilihat semuanya, tadi Bang Refli sebelum kita live ya, tadi sempat bertanya, kok Gibran seperti itu? Kita harus sadari, Gibran itu adalah pangeran sejak kecil. Bapaknya itu menjadi seorang wali kota. Kayak AHY lah, nggak pernah jadi orang miskin. Iya, beda. Jadi AHY ditempa di militer, punya gaya sendiri, ya, yang itu terlepas dari bapaknya otomatis. Kalau sudah di militer, dia akan menjadi diri sendiri. Dan ketika kemudian dia sudah dewasa, ya, terus kemudian dia melepaskan itu, ya, adalah kemudian pengaruh sebagai seorang pangeran, tetapi, ya. Tapi proses di militer itu sudah cukup mendewasakan. Maka saya dengar ketika AHY ada orang bertemu, ini ada cerita ya. Cerita saya pikir bisa dipercaya cerita ini. Ketika ada orang mau menemui bapaknya masuk ke ruangannya AHY. Di sini ruang ketua umum Demokrat. Kalau mau ketemu bapak saya di sana, bukan di sini. Artinya AHY mencoba untuk ingin lepas dari bayang-bayang bapaknya. Karena memang di situ dia Harvard loh, University gitu kan, punya pergaulan. Sementara Gibran dari SD, bapaknya sudah jadi wali kota, terus kemudian mendapatkan banyak privilege lah, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 periode, ya. Terus lalu dia mendapatkan privilege mendapatkan wali kota memotong orang yang mengikuti prosedur di PDIP dan lalu kemudian menjadi cawapres dengan memotong prosedur sudah juga di MK. Saya pikir inilah yang kemudian membuat Gibran merasa hidup itu serba mudah, serba diberikan kesempatan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain, maka overconfidence yang akan muncul. Saya pikir siapapun yang akan diperlakukan seperti itu, overconfidence itu akan muncul. Tapi ada satu catatan yang sedikit mengganggu saya. Apakah kelihatan buruk ketika kemudian tiba-tiba Caimin sama Prof. Mahfud itu seperti berkolaborasi untuk sama-sama katakanlah nginjak Gibran ya. Bahasa saya mungkin tidak tepat, memojokkan Gibran. Karena terkesan mereka sebagai orang tua tuh kesal sama Gibran digituin. Lalu tiba-tiba Pak Mahfud mulai marah kan dengan dia tidak menjawab. Lalu Caimin mulai marah juga dengan lebih soft sih sebenarnya dengan menguraikan bahwa menjadi cawapres itu soal kebijakan dan lain sebagainya, bukan soal ini anak SD, SMP, SMA, jangan-jangan ijazah kita palsu. Ini menarik sekali. Nah, catatan Anda soal kolaborasi Caimin dan Prof. Mahfud ini positif atau negatif sebenarnya? Saya pikir natural ya. Itu seperti debat yang ketiga ya Capres kemarin kan. Ketika Pak Prabowo mencoba untuk merangkul Pak Ganjar gitu kan di awal-awal gitu loh. Tetapi kemudian tahu-tahu ya mereka di akhir itu seperti berkolaborasi untuk menghajar dalam tanda kutip ya atau memojokkan Pak Prabowo gitu kan. Ya, itu saya katakan alamiah kemana apa? Itu ada dua hal. Yang pertama adalah pada dari 3 kandidat ini yang diberikan dukungan oleh kekuasaan ya. Diberikan dukungan oleh kekuasaan kan 02 ya. Sementara 02 ini punya pada akhirnya ya mendapatkan banyak keuntungan atas dukungan kekuasaan ya. Di lapangan, di lapangan
ada sejumlah oknum yang viral lah, yang kemudian melakukan abuse of power. Ya, kemudian diduga bahwa lebih menguntungkan kepada 02 karena di belakang 02 itu ada dukungan kekuasaan. Maka akses-akses kekuasaan melalui instrumen-instrumen yang ada banyak kemudian melakukan yang dilihat oleh masyarakat, ya, oleh rakyat Indonesia itu adalah bagian daripada abuse of power. Kemudian yang kedua, ketika ada dari 3 orang, kemudian 1 orang meremehkan, merendahkan kepada kedua belah pihak, kepada salah satu pihak saja, pihak yang satunya akan membela, apalagi kepada dua-duanya, maka secara alamiah akan terbentuk dengan sendirinya ya kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dan tidak dibicarakan di awal yang kemudian menjadi lawan. Jadi setiap orang yang aneh-aneh gitu kan, yang melanggar etika, pada akhirnya akan menjadi common enemy. Meskipun tidak, apalagi ini langsung bersinggungan kepada masalah kedua belah pihak. Yang tidak bermasalah dengan belah pihak, misalnya di jalanan, ada orang yang merendahkan orang tua di depan kita, padahal masalahnya bukan dengan kita. Tapi orang-orang seperti kita yang berada di situ akan menjadikan orang itu common enemy. Ini songong amat sih, ini nggak sopan amat sih. Itu terjadi, apalagi kemudian itu menyangkut masalah dengan kita juga. Ya, itu maka dengan dalam proses ini akan menjadi alamiah. Orang itu ya. Iya, akan menjadi proses ya common enemy secara natural.